Desa Kramat Sukoharjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 15,26 hektar dengan kondisi geografis yang dikelilingi hutan dan perkebunan kopi perhutani. Lokasinya yang strategis menjadikan desa ini berperan penting baik dalam mendukung aktivitas pertanian maupun menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara administratif, Desa Kramat Sukoharjo terbagi menjadi 3 dusun, 6 rukun warga, dan 42 rukun tetangga. Sarana dan prasarana desa ini cukup memadai. Jalan-jalan utama telah beraspal dan dibeton, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Listrik dari PLN juga sudah menjangkau lebih dari 2.500 pengguna rumah tangga. Dari sisi pendidikan, Desa Kramat Sukoharjo memiliki berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal, mulai dari PAUD, TK, MI, SD, MTS, SMP, Madrasah Aliyah, hingga pondok pesantren. Fasilitas ini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia di masa depan. Pada tahun ini, Desa Kramat Sukoharjo menjadi lokasi bagi program KKN kolaboratif 140 yang terdiri dari 12 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Adapun program utama KKN kolaboratif 140 sebagai berikut. Aku pikir awalnya acaranya itu bakal kaku, belum lagi kita di sini semuanya nervous. Tapi nggak nyangka kalau waktu realisasi itu audiens ibu-ibunya tuh lebih semangat dari kita. Kalau aku pas pertama kali dapat proker sosialisasi admin itu, aku kira bakal cuma jelasin KTP sama kakak doang. Ternyata ada KIA, akta kelahiran, dan akta kematian. Dan kita juga sama-sama ngerasa ini nih esensi dari proker. Bukan cuma datang buat ngomong, tapi kita juga berbagi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Awalnya kita itu ngadain 17 Agustus loh lomba di sini, dan itu ternyata aku pikir itu acaranya itu bakal meriah dan banyak yang tidak datang. Nah, awalnya itu memang pagi-pagi ibu-ibu yang daftar lomba itu ternyata sedikit, tapi waktu di siang hari itu ternyata banyak loh ibu-ibu yang datang, apalagi antusias sekali waktu ikut lomba-lombanya. Dan terima kasih untuk perangkat desa yang sudah membantu kami dan juga teman-teman KKN yang sudah menyiapkan persiapan lomba dan juga dekorasi-dekorasi yang sudah dibuat. Ya, semoga aja tahun depan lombanya lebih menarik lagi dan dapat mempererat hubungan antar warga di Desa Kramat Sukoharjo ini. Pesan aku untuk program kerja pembuatan briket dari limbah kulit kopi ini, awalnya aku memang belum pernah punya pengalaman bagaimana cara mengolah limbah dari kulit kopi ini menjadi briket. Tapi aku terus berusaha untuk mencari informasi mengenai bahan-bahan dan proses cara pembuatannya. Senangnya ibu-ibu di sini sangat antusias untuk mengikuti program yang kami adakan ini. Ternyata program ini, yaitu limbah dari kulit kopi itu bisa dimanfaatkan loh menjadi briket arang. Nah, di sini juga semoga untuk kedepannya bisa menjaga lingkungan sekitar dari limbah kulit kopi, dan juga nanti untuk kedepannya bisa diolah menjadi olahan yang bermanfaat untuk ibu-ibu, yang dimana untuk briket tersebut itu bisa dimanfaatkan atau bisa meningkatkan perekonomian ibu-ibu yang di sini atau masyarakat yang berada di Kramat Sukoharjo. Ini pengalaman pertamaku mengajar di SMP. Jujur, pasti nervous dan itu gak gampang. Tapi ngelihat semangat mereka, saya jadi ikut semangat waktu menjelaskan materi. Oke, untuk aku kesan pertama mengajar di SMP 6 Tanggul ini 2 kata untuk mereka,
keren banget karena melihat murid-murid itu sangat antusias dan itu perlu diapresiasi. Oh ya, kita juga membawakan 3 materi. Yang pertama, pernikahan dini, yang kedua, urgensi pendidikan, dan yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Dan juga kita memberikan soal untuk menuliskan cita-cita mereka di kertas kecil. Nah, macam-macam nih jawabannya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang kuliah di Jepang, bahkan ada yang jadi tukang cukur. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru SMP 6 Tanggul karena sudah membantu dalam mendukung acara kita. Jadi ATS ini adalah anak berusia sekolah yang biasanya umur 7-18 tahun yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Nah, fenomena ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan ekonomi keluarga, pernikahan dini, kurangnya minat belajar dari anak tersebut, dan ada juga yang merantau karena untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam kegiatan ini kami berupaya, yang pertama yaitu melakukan pendataan anak tidak sekolah, yang kedua mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah, dan yang ketiga melakukan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat serta orang tua tentang pentingnya pendidikan. Nah, dalam kegiatan ini kami turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi 3 dusun yang ada di Desa Kerabat ini, yaitu Dusun Suko Timur, Suko Barat, dan Selandia. Kesan kami sangat senang karena mendapatkan respon yang sangat ramah dan baik dari masyarakat setempat, sehingga kami bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan lancar. Untuk saya yang orangnya gampang nervous, grogi, pemalu dan takut, tentu ini pengalaman pertama saya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak SD di SDN 1 Keramat Sukoharjo. Karena saya mikirnya kalau anak-anak SD itu nakal-nakal dan bodoh amat lah walaupun ada anak KKN yang datang. Ternyata di saat kami tiba di sana kami sangat disambut hangat oleh mereka, dan bahkan saat kami masuki ruangan kami diberikan yel-yel untuk menyambut kedatangan kami. Kalau dari saya sendiri, kesan dan pesan ketika mengedukasi anak-anak kelas 6 di SDN 1 Keramat Sukoharjo yaitu tubuhmu adalah sahabat terbaikmu. Maka daripada itu, untuk memberikan tubuh yang sehat yaitu dengan cara memberikan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jika tubuhmu kuat, maka kamu akan lebih nyaman belajar dan main dengan semangat. PPID sendiri itu merupakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi proker ini tuh berfungsi untuk memberikan pengajaran dan juga updating terkait informasi. Informasi yang diberikan itu harus akurat dan juga up to date. Untuk kendala sendiri itu ada ketika pengambilan foto untuk Bapak Kepala Desa, karena proker ini itu dilakukan di bulan Agustus dan ternyata memang jadwal dari Bapak Kepala Desa itu sangat padat sekali sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan momen tersebut. Untuk kesan dan pesannya sendiri itu kesannya sih sangat seru sekali karena kita ditantang untuk mengetahui apa sih profil tugas dan juga fungsi dari PPID desa, karena informasi yang diberikan itu bukan hanya sebagai formalitas saja tetapi kita harus mengecek kebenarannya. Untuk pesannya sendiri, jangan sampai lupa lagi Pak terkait password website desa. Masih banyak cerita, pengalaman, dan pembelajaran berharga yang kami dapatkan bersama masyarakat. Setiap langkah kecil, kegiatan, dan setiap kebersamaan menjadi bukti nyata semangat kolaborasi antara mahasiswa dan warga desa. Nantikan kisah-kisah menarik kami lainnya. Ayo
menemani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Habis berapa? Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana. Selama-lamanya, selagi masih bisa bersama. Bersama, bersama, bersama. Wes.